keislaman kita, keagamaan kita, bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ditanamkan bukan berdasarkan doktrin semata, tetapi real life, dia hidup. Ada quote dari narasi guru kita, Gus Dur, bahwa guru spiritualitas saya adalah realitas, dan guru realitas saya adalah spiritualitas. Jangan salah. Pengangguran itu yang muncul dari strata sekolah itu lebih tinggi pengangguran intelektual. Oh, begitu ya. Lulusan mahasiswa itu lebih tinggi. Yang lain kan dari SMK langsung terserap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kembali lagi bersama saya Rahman Hadori di acara Podcast NU. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Lama kita tidak berjumpa. Sesi kali ini saya ditemani oleh narasumber, ngobrol-ngobrol. Teman ngobrol saya ini adalah tokoh muda yang sekarang menjadi rektor di kampus ITB Venus Bogor. Ya, siapa lagi kalau bukan Mas Daniel Zuhron. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas? Sehat, alhamdulillah. Kayaknya aktivitas semakin padat ini. Ya, itu rumus biar kita survive lah. Oke, rumus itu ya. Rumus. Itu semuanya memang harus ada aktivitas ya. Dan kalau di rumah itu justru waktu untuk diam. Kalau di luar ya harus aktif. Iya. Standar. Oke, pemirsa, saya kasih bocoran nih. Saya punya cerita dengan Mas Daniel ini. Jadi yang saya tahu memang Mas Daniel ini adalah salah satu ex komisioner Bawaslu RI yang saya waktu itu kebetulan ketemu di ini Mas ya, Raden Saleh ya. Di acara diskusi, kemudian saya jadi panitianya, beliau jadi narasumber. Saya undang beliau, di situ kita pertemuan pertama. Tapi yang bikin saya berkesan tuh beliau nanya ke saya, "Kamu beneran Abdurrahman Ahdori?" gitu ya. Bener Mas ya, begitu ya. Terus saya jawab, "Iya Mas, gimana Mas?" "Wah, nama kamu bagus." Langsung saya dikasih buku. Apa Mas motivasi dulu tiba-tiba ngasih buku ke saya itu Mas? Itu buku itu kan souvenir pada dasarnya. Karena hari ini kan kita nggak mengenal dunia cetak ya. Karena banyak kan penerbitan, bahkan media cetak macam-macam. Kalau dulu kita di era 90-an itu kalau mau pintar memang ke perpustakaan. Hari ini cukup dari kamar. Dari kamar Karena digital. Maka aku kasih buku ke sampean itu souvenir. Bahwa itu kalam dari Masyhur nih ya, Imam Ghazali kalau tidak salah. Kalau bukan anak raja kamu menulislah, biar abadi pada dasarnya. Dan kalau dari sisi souvenir ya itu buat hadiah saja. Iya. Itu buku tentang tesis. Tapi di dalamnya sih saya mau mengatakan memang belajar filsafat itu sangat tidak efektif. Karena harus berlanjut. Dia bukan satu fase. Itu kan saya ambil S2 di filsafat. Dan karena di filsafat itu adalah satu ilmu yang wajib dan mendalam, yaitu ilmu mantik, ilmu logika. Saya bilang Al-Akhdari ini kayaknya suhu dari kitab standar klasik di pesantren. Iya. Setahu saya itu ini penting ini saya sampaikan. Dan kabarnya kakek dari Mas Daniel juga Ahdori namanya. Bapak ya malah ya. Nama saya Bapak Hudori ya. Jangan-jangan filosofinya sama nih, nama pesan namanya. Kayaknya kita orang Banten sama. Iya. Karena asalnya dari Banten, Bapak. Iya. Ya, Mas Daniel, lama kita tidak berjumpa lagi di Suara NU nih. Gimana, tapi saya pengen tahu nih sekarang aktivitas Mas Daniel di mana aja, Mas? Saya melanjutkan kegiatan dulu. Jadi sama senior-senior di era 90-an kan kita bahkan didoktrin ya untuk melakukan gerakan pembebasan tanda petik karena rezim itu. Dan dari situ ya isunya soal pemberdayaan. Kebetulan di Malang, saya di Unisma dulu ada senior-senior dari LKPSM Daerah Istimewa Yogyakarta datang kemudian memberikan
kuliah bahkan kursus paralegal santri di se-Jawa Timur. Kemudian aktif di Lakpesdam Kota Malang, kemudian setelah selesai kayaknya butuh tahu ibu kota. Oke, berangkatlah ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta dan jadi staf untuk program di Lakpesdam NU Pusat. Oke, dan Mas Daniel juga sempat jadi pengurus Lakpesdam PBNU kan? Itu di periode terakhir Abu Kiai Said. Dan ya saya kira mengalir saja lah. Mengalir. Justru karena memang berangkat dari pengkaderan era pemberdayaan saat itu, ya mulai dari soal-soal dulu kan ketularan teologi pembebasan lah kira-kira begitu itu. Mas Daniel, tapi yang menarik dari Mas Daniel ini ya, santri kemudian santri di Majalengka, tapi senang dengan filsafat. Mungkin bisa disampaikan Mas, gimana awal mula menyukai ilmu filsafat? Itu salah satu buku wajib buat anak-anak NU saat itu. Namanya Dekonstruksi Syariah. Kebetulan kan saya ambil syariah dan saya bilang wah ini nuansanya filsafat. Maka saya baca ada Studia Islamika, kemudian ada Ulumul Quran. Dulu bukan buletin ya, semacam majalah favorit di situ. Ya akhirnya ketemu Arkun. Skripsi saya tentang Muhammad Arkun, logosentrisme. Ya udah ke bawah gimana lagi? Karena kalau mau banting setir itu kan bukan percuma ya, jadi patah-patah. Iya. Tapi itu pun tidak langsung tiba-tiba filsafat. Cuman memang gerakan saat itu berangkat dari filsafat teologi pembebasan. Teologi konteksnya ada di Amerika Latin, dari Katolikan gitu, untuk soal-soal bagaimana para ulama Katolik saat itu untuk melawan soal rezim dominasi diktator dan diambil lah di situ. Kalau sekarang kira-kira filsafat ini masih penting nggak buat warga NU nih? Filsafat itu kan inherentnya dia melekat. Iya. Jadi buat orang NU dan apalagi Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ada satu maha guru, itu Imam Ghazali di situ itu. Meskipun pada akhir hayatnya mendalami tasawuf, tapi kan berangkat dari kritik terhadap filsafat dan juga berfilsafat pada dasarnya. Ya akhirnya saya kira dari sisi itu. Cuman memang soal-soal filsafat ini menjadi satu tipikal ya, kayak stereotype lah, ciri khas bahwa aktivis tanpa belajar filsafat saat itu dia tidak ekspresif. Iya, benar. Ya, bahwa itu menjadi sebuah program studi atau tidak itu soal yang lain, tapi filsafat itu melatari bagaimana pikiran merdeka itu betul-betul dioperasionalkan. Ya saya kira saya berterima kasih di situ, meskipun pada akhirnya saya merasa hari ini emang dibutuhkan atau tidak, ya kita ambil hikmahnya saja. Karena masalah utama adalah soal gaya hidup yang berubah. Yaitu yang saya bilang, kalau mau pinter dulu ke perpustakaan. Ke perpustakaan dan kumpul di komisariat. Cabang, kelompok-kelompok diskusi, karena langsung berguru sama senior-senior. Kalau hari ini kan karena nyaman ya, informasi datang sendiri ke gadget kita macam-macam, jadi saya bilang ya perubahan saja. Dan itu membuat ilmu itu menjadi ilmu yang bersifat tanda petik tidak kuat. Karena baca ini kan tidak dipraktekkan. Satu, yang kedua berubah-berubah, apalagi yang dilihat ini kan shortcutnya kalau nggak salah itu ada media sosial yang pendek-pendek gitu. Saya bilang ya perubahan zaman. Tapi pada dasarnya soal filsafat itu ya itu bawaan dari setiap orang. Oke. Mas Daniel, saya pengen nanya juga nih, kaitannya dengan bukan karir ya, tapi lebih kepada keterlibatan Mas Daniel dulu di NU. Kalau orang-orang kan pada kebanyakan sih ada yang memang pesantrennya NU, kemudian ada yang mengenal PMI dulu, ada yang mengenal Ansor dulu, atau memang bapaknya memang buyut tokoh NU lah kira-kira gitu. Kalau Mas Daniel apakah semuanya atau di antara itu aja? Ya
Saya lahir di Jakarta, tapi kemudian pindah ke rumah di kampung di Majalengka itu, dan kebetulan saya tinggal di blok santri. Oke. Dan alhamdulillahnya dari kecil saya pakai kopiah. Hmm. Karena kalau di sana itu anak-anak kecil main ini bawa sarung kayak unyil gitu. Kalau pesantrennya namanya maaf Mas. Ada pesantren lokal dan ini membedakan karena memang tipikal daerah Jawa Barat Banten itu pesantren-pesantren kecil pada dasarnya. Iya, dia betul, sangat hidup gitu ya. Makanya ada tipikal yang lain di situ dan tidak sulit mencari guru di sana karena ada setiap gang pojok guru ngaji, musola, langgar lah kalau di sana, tajuk. Dan itu berlanjut. Jadi kalau cerita ada majalah kartun ya. Iya. Asterix dan Obelix. Nah itu kan ada yang Obelix ini kan dia bawaan dari lahir sudah kebal karena dia kecemplung di ramuannya dokter dukun ramuan ajaib. Kalau Asterix dia kalau mau kuat mau kebal dia minum ramuan. Iya. Saya kira saya udah NU dari Lahir. bahkan sebelum ibu dan bapak saya ketemu. Karena aku yakin semua di Indonesia ini bicara soal peradaban santri itu aku yakin kalau saya itu sudah diselesaikan oleh Wali Songo dalam hal bagaimana keislaman kita, keagamaan kita bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ditanamkan bukan berdasarkan doktrin semata tetapi real life ya hidup. Makanya kalau dulu itu kan zaman dulu ya kecil kan sempat kita kecil di kampung itu udah mau maghrib bawa kopiah langsung lari ke langgar sampai isya itu tidak boleh ada aktivitas kan gitu. Iya. Ya itu hidup. Apalagi saya kira kalau soal ber-NU itu sudah sebelum lahir bahkan sebelum ada dalam kandungan karena ibu dan bapak. Tapi kemudian kita memahami bahwa dalam tradisi organisasi itu kan soal yang lain. Karena memahami Nahdlatul Ulama itu kan pusatnya di Jawa Timur. Alhamdulillah saya lama di Jawa Timur di Malang, pesantren, kuliah. Jadi mengenal NU secara kafah dan jam'iyah. Tapi orang tua memang Majalengka Mas ya? Ya campuran biasa ya. Blasteran dari Cirebon dan Banten, turunan dari situ. Oh Banten, sama orang Banten ini Mas. Oh ya. Gak kelihatan. Gak kelihatan Bantennya ya. Ya alhamdulillah, berarti kan saya beragam kan, Indonesia banget ya. Karena ada turunan Syekh Yusuf Al-Makassari kayaknya. Oh iya, amin. Mudah-mudahan ya, saya cek nanti Mas. Siap. Oke, Mas Daniel kan perjalanan bicara soal kebangsaannya, karir di pemerintahannya juga. Bicara soal NU, kontribusinya juga pernah di Lakpesdam ya, PBNU. Kemudian bicara pemerintahan dulu pernah menjadi komisioner Bawaslu. Bagaimana dulu Mas Daniel mengelola kehidupan sebagai seorang santri, kemudian sebagai seorang aktivis dan tiba-tiba menjadi seorang pejabat? Jadi, apa yang mungkin bisa dijelaskan ke kami nih? Itu era zamannya, setiap zaman punya anaknya sendiri-sendiri. Jadi transisi dari 96 ke 99 itu kan ada peristiwa besar. Oh iya. Reformasi di situ. Dan saya kan masuk di era sebelumnya 96 kuliah kemudian mengalami fase-fase itu. Dan saya ingat meskipun tingkat lokal kan kita nggak sampai Jakarta karena masih kuliah saat itu bahwa tuntutan yang paling konkret bagaimana rezim Soeharto tumbang itu kan konteksnya ada soal reformasi undang-undang politik. Iya. Dan itu melekat. Nah, prakteknya dari situ kan gerakan 80-90 soal tadi teologi pembebasan sampai kemudian bacaan kita juga anak-anak NU itu diberikan oleh guru kita Gus Dur bacaan-bacaan berat memang. Iya. Itu buku-buku babon dikeluarin sama beliau. Dan akhirnya ya muncul bahwa prakteknya menjadi begini saat ini tidak lepas bahwa ada reformasi, pemilu itu menjadi satu kredo yang ditambah. Betul. Dulu ada era Orde Baru, tetap Luber langsung membebas rahasia dan itu praktek pemerintahan
totalitarian dari Soeharto kan nyata. Tapi kemudian ada reformasi, muncul tambah jurdil, dan itu juga bagian dari kita sebagai ekspresi ya. Mahasiswa saat itu ya berlanjut dari pemantau pemilu, kemudian masuk ke Jakarta juga pegang program pemilu, dan akhirnya menjadi koordinator nasional pemantau pemilu. Kemudian jadi Bawaslu. Jadi saya kira dari aspek itu linear. Malah yang tidak linear itu hari ini saya lupa baca kitab itu sekarang. Aduh, Tinggal dibaca lagi kan? Karena baca kitab putih, baca buku-buku. Kitab kuning itu sudah selesai pada saat yang kecil-kecil itu. Yang mulai dari Safina, Riyadhus Shalihin, kemudian sampai Imri, itulah macam-macam. Jadi itu mengalir begitu saja dan ya prakteknya berjalan. Ya, tapi kan Mas Daniel sebagaimana informasi yang kita dapatkan masih di usia muda ya menjadi komisioner Bawaslu itu ya. Artinya di sana Mas Daniel banyak belajar ya soal menjadi seorang pejabat negara. Itu iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Saya juga nggak terlalu tahu situasi, karena misalnya ke DPR itu saya nggak pernah. Satu kalinya ikut ke DPR itu ketika saya diundang sebagai koordinator nasional oleh Pansus DPR. Satu kali presentasi dari kegiatan pemantauan, dan yang kedua kali ketika di Fit dan Proper Test. Iya. Ya itu saya kira iseng-iseng berhadiah, rezeki anak soleh lah. Saya kira itu. Betul. Ya. Rezeki anak soleh. Makanya nggak terlalu rumit, meskipun ada jet lag ya, ada situasi yang kemudian ternyata bernegara itu seperti ini. Iya. Saya ketika masuk di ruangan Senayan itu baca sholawatnya kenceng. Saya belum pernah ini. Kira-kira gitu. Memang karena dari kader pergerakan itu saya tidak linear juga, karena kelas komisariat kemudian masuk, dan Jakarta. akhirnya dunia politik itu memahaminya dunia pergerakan. Iya. Tapi bahwa real politik itu ada di kerja politik pemerintahan dan DPR. Begini. Tapi kedengarannya sekarang kenceng banget itu penyelenggara pemilu itu kok seleksinya ketat, kenceng, dan cukup kuat juga ya. Itu kebaikan negara negara. Untuk siapa? Untuk kita yang di kader agar punya tempat transit. Karena komisi negara itu kan kuasi kan. Iya. Seolah-olah eksekutif. Tidak memerintah. Tapi bukan juga legislatif. Jadi itu kebaikan negara, dan memang perjuangan dari era reformasi juga agar isu-isu yang menyangkut tuntutan rakyat terhadap reformasi itu diwakili dengan negara mengambil alih sebagian urusan. Kan ada isu HAM, ada Komnas HAM. Iya. Urusan pemilu, reformasi undang-undang politik, ada KPU, Bawaslu. Kemudian ada soal transparansi informasi publik, ada Komisi Informasi. Ada penyiaran. Itu kebaikan negara yang diperjuangkan oleh gerakan saat itu, dan saya kira wajar. Persoalannya kan hari ini sudah 30 tahun hampir reformasi itu. Generasinya sudah berganti. Ini kita ngomong soal milenial nanti ini. Iya. Ini gimana ceritanya? Apalagi bakal ada Indonesia emas ya. Apalagi itu. Saya kira romantisme yang begitu sudah masa lalu. Tetapi kawan anak-anak adik-adik kita yang sekarang ini betul-betul harus disuguhkan dengan cara apa dia pendekatannya harus beda ya. Memahami situasi. Iya. Karena dulu kita dapat momentum. Iya. Hari ini kan momentumnya apa? Bahwa pergantian pemerintahan kan reguler, partai aktif, semuanya ada. Tetapi kan ada hal-hal yang negara ini dibentuk itu kemudian punya tujuan. Nah itu kan berarti harus belajar lagi. Iya, cocok itu. Karena tantangannya kan semakin kompleks juga sekarang ya. Betul. Apalagi soal teknologi, informasi, zaman modern lah. Kayaknya Mas Daniel juga baru mengenal HP kan di tahun-tahun kapan ya kan? Bahkan mengenal karaoke baru juga. Baru juga. Ampun, dulu nggak ada ya? Nggak ada. Oke, Mas Daniel, kita langsung nih pengen nanya sedikit soal jabatan Mas Daniel sekarang menjadi rektor di kampus ITB Venus Bogor. Boleh dong disampaikan ke kita apa sih maksud kampus ITB itu maksudnya Institut Teknologi Bandung atau apa nih? Ya,
itu Mungkin bisa disampaikan dulu ya. cerita gerakan saja. Oke. Kumpul-kumpul kita di istilah kita geng pemilu lah. Kan pemantau kan sudah lama. Iya. Ada JPPR, ada Jampi, ada Anfrel, kemudian ada forum rektor macam-macam, dan berlanjut ada suhunya adalah KIP. Ya, semuanya bergenerasi. Iya, iya. Dan dari situ ada komunitas epistemik lah bahasa kita. Oke. Kumpul ketemu. Dan kemudian harus ada yang inisiasi kan. Bahwa kampus itu tujuan akhir halte pengabdian dalam konteks komunitas yang kita miliki kan beragam. Ada kawan-kawan NU, ada kawan Muhammadiyah, ada kawan-kawan Kristen, ada kawan-kawan Katolik dan macam-macamnya lah. Itu kan aktif semua pada satu hentakan nafas. Dan dari situ ya bagaimana rumus tentang menjaga api pergerakannya, ya harus ada tempat wadahnya. Makanya sebenarnya boleh saya declare bahwa Institut Teknologi Bisnis Visi Nusantara itu kebetulan di Bogor itu bagian dari bagaimana membangun memelihara romantisme, membangun sistem yang sesuai dan menghadapi masa depan. Karena kita paham bahwa kelemahan kampus yang sudah mapan dia birokratis. Iya, iya. Kekuatannya sistemnya sudah berjalan, alumninya berkualitas dan macam-macamnya. Yang baru itu dia perjuangan. Tetapi kelebihannya dia membentuk baru. Jadi situasi zamannya berbeda. Ya, saya kira dari sisi itu kampus ini dipersembahkan untuk soal-soal menjaga transit itu tadi. Nah, soal pilihan teknologi dan bisnis ya pemerintahan itu kan lagi lagi senang dengan soal-soal teknologi. Maka ada istilah saat itu moratorium ilmu-ilmu humaniora. Memang karena zamannya ya. Ya, karena konteks digital ini harus diwadahi. Maka bisnis dan teknologi itu diakselerasikan untuk soal-soal respon. Tapi dalam konteks lokal saya mau cerita sedikit, memang Kabupaten Bogor itu kan daerah penyangga ibu kota dan secara sosiologis dekat dengan pusat-pusat pendidikan. Ada di Kota Bogor, ada di Ciputat, ada di Jakarta. Tetapi karena base-nya kampus ini ada di Kabupaten Bogor, sebenarnya mau dipersembahkan dalam konteks bagaimana menjaga kesinambungan daerah pada dasarnya. Karena membentuk kampus itu kan harus ada pemetaan dan harus di backup oleh pemerintahan daerah. Dalam konteks ini penting. Iya, iya. Misalnya kalau dia tidak punya nuansa daerah kan kira-kira ini rasanya berbeda. Meskipun saya tidak bicara soal itu. Poinnya adalah memang proporsinya masih rendah di Kabupaten Bogor. Hanya sedikit. Populasi terbesar di Indonesia kabupaten. Penduduk dan itu saya bilang boleh itu. Ini udah berjalan tahun ke-4. Jadi persis itu milik yayasan berarti ya? Ya, swasta. Teman-teman Mas Daniel ya? Ya. Dan Mas Daniel ditunjuk menjadi rektor. Ya, saya juga foundernya, tapi juga ada kawan Yusuf Triadi dan yang lain. Karena membayangkan dulu asumsi demokrasi itu adalah sebuah mata kuliah dan aktivisme dalam konteks dia berpengalaman sebagai peran-peran demokratis. Ini kan ada soal di kita, apalagi hari ini dunia kita ini kan dunia sertifikasi. Iya. Bagaimana mensertifikasi kegiatan aktivis saat itu? Nah, ini kan soal-soal yang begitu. Maka kampus ini kira-kira untuk kawan-kawan aktivis beraktivitas berikutnya. Seumur hidupnya dia mengabdi untuk itu, tetapi ada wadahnya. Iya, iya benar. Kayak kita bikin pusat-pusat studi dan macam-macam. Berarti persis tahun kapan dilahirkan itu, Mas? 2001 kita keluar izin. Oh, 2001. 2021. 2021. Pada masa pandemi. Luar biasa. Kalau ini Mas lebih mahasiswanya masih lokal? Ya pasti. Pasti, Mas. Karena tujuannya juga untuk merespon tantangan yang ada di lokal setempat, tetapi visinya sebenarnya juga soal-soal besar. Karena
kita harus menyadari bahwa policy atau kebijakan pemerintah itu kan dia berdasarkan pemetaan kebutuhan agar tidak terjadi over antara supply and demand, kemudian over kelebihan beban dan macam-macamnya itu dihitung semuanya. 2021 sudah berjalan berapa tahun berarti sekarang? Ya mau 2025 4 ya 3 tahun. Iya. Tahun keempat. Kalau mahasiswa gimana Mas perkembangannya Mas? Ya namanya kampus baru, kampus perjuangan saya Masih belum banyak dikenal, biasa lah ya namanya kampus. Dan memang saya belajar juga karena menjadi rektor itu kan baru, tetapi kawan-kawan di rektorat dan di yayasan juga sangat berpengalaman di dunia pendidikan. Memang untuk urusan kampus yang baru, sepanjang belum ada alumni kelulusan itu belum terbaca. Saya memahami itu, makanya ini bagian dari khidmat untuk menjaga kewarasan saja lah. Tapi bahwa di dalamnya pasti ada sistem, terpenuhi soal syarat-syarat ya. Tapi udah ratusan ya? Ada sekitar 300-an. Banyak Mas, 300 itu Mas. Itu yang terdata. Tapi yang kuliah kan biasa. Dulu kan aktivis malah males-males sampai lulus. Iya. Istilah mahasiswa abadi kan. Iya. Mas, tadi kan Mas juga bilang bahwa basic dulu pesantren, soal syariah ya, kemudian belajar berfilsafat. Sekarang mimpin lembaga pendidikan yang disebut dengan Institut Teknologi dan Bisnis. Gimana Mas, feel-nya itu Mas Daniel setelah mimpin itu gimana? Ada perbedaan atau ada yang mungkin merasa wah gitu? Ya kalau sombongnya filsafat itu kan induknya Ummul Ilmi. Iya. Mother of knowledge. Jadi semuanya bisa. Semuanya bisa. Apapun bisa difilsafatkan. Tetapi saya sangat senang diundang ke ini Suara NU. PBNU ada di dalamnya Suara NU karena saya sering ke beberapa lantai itu teringat ada quote dari narasi guru kita Gus Dur bahwa guru spiritualitas saya adalah realitas dan guru realitas saya adalah spiritualitas. Itu mau saya bilang bahwa jurusan atau program studi itu adalah wadahnya, tetapi spiritnya itu jangan sampai hilang. Apa spiritnya? Itu adalah soal-soal merespon situasi, kenyataan, realitas yang ada. Apalagi dalam konteks lokal Kabupaten Bogor itu kita mapping di sana UMK tertinggi, UMK tinggi, upah minimum kabupaten. Iya. Kemudian industri mulai berkurang karena ada biaya tinggi di situ itu dan banyak direlokasi ke daerah yang lain. Kemudian ada soal juga tentang stabilitas karena dekat dengan ibu kota kan berarti ada banyak. Dan yang terakhir sumber daya manusia anak-anak di Kabupaten Bogor itu belum banyak mau ambil kuliah, dia langsung ke industri. Jadi saya kira dari sisi itu tantangan. Pembacaannya yang sampai seperti itu, oh ya bolehlah. Karena saya kan domisili di Kabupaten Bogor juga. Ini khidmat daripada numpang tidur kan kira-kira. Padahal poinnya sebenarnya setiap wilayah punya masalah dan harus direspon oleh orang yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, alhamdulillahnya karena kita berjejaring secara nasional dan macam-macam, juga ada bacaan-bacaan yang cukup. Apalagi era internet ya, perkembangan itu kan bisa kita lihat dari betul. layar kaca, tetapi realitas kan nggak bisa kita rasakan. Jadi apalagi hari ini situasi ekonomi yang sulit, kemudian ada cerita tentang kuliah juga semakin berat, kemudian juga ada soal-soal yang non teknis lainnya ya. Saya kira itu harus dibicarakan secara akademik dan diwadahi dalam satu wadah yang dunia pendidikan tinggi. Itu jelas saya kira menjadi sesuatu yang bernilai karena mengumpulkan banyak. Jadi menarik ya yang disampaikan sama Mas Daniel tadi. Di Kabupaten Bogor beberapa masyarakat itu masih nggak terlalu tertarik untuk berkuliah ya. Tiba-tiba sekarang rame-rame UKT yang mahal. Semakin orang untuk tidak mau kuliah atau gimana Mas Daniel bisa menjelaskan soal ini? Ya memang tantangan dunia pendidikan tinggi
ada strata sarjana, ada strata diploma. Itu kan salah satunya soal bagaimana tata kelola pendanaan kampus. Kebetulan saya ingat pada tahun 99 ada Lokakarya Nasional, mahasiswa seluruh Indonesia. Di situ juga sudah muncul isu soal bagaimana universitas yang negeri itu mau di BHM kan, Badan Hukum. Badan Hukum. Poinnya kan ini soal apakah nanti yang swasta akan hilang karena negeri itu ditopang oleh pemerintah dan macam-macamnya, dibuka lebih leluasa, tapi dia harus membiayai dirinya sendiri. Nah, saya kira dari situ, dan kemudian sampai saat ini respon bagaimana situasi saya kira dipantau terus sama pemerintah ya, karena ini kan soal kebutuhan dasar. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan sudah bukan bagian dari pasal, tapi dia tujuan bernegara kita. Nah, cerdas apa? Nah, ini kan harus kita ingat bahwa kuliah itu atau masuk ke perguruan tinggi itu kan bagian dari untuk meningkatkan kesadaran strata ya. Pendidikan dasar jelas. Dulu kita mengenal 9 tahun, sekarang 12 tahun kalau tidak salah. Nah, setelahnya kan silahkan. Jadi kuliah itu pada dasarnya memang bagian yang harus direkayasa, tetapi kesulitan-kesulitan non teknis seperti ekonomi yang berat, kemudian mata kuliah uang kuliah tunggalnya itu sangat tinggi di swasta atau negeri, saya kira itu hari ini kan tidak ada perbedaan karena ada akreditasi ya. Ada akreditasi, jadi tidak ada negeri dan swasta tapi punya akreditasi. Nah, itu tantangan yang terkait dengan tata kelola pendanaan, apalagi untuk kampus-kampus yang baru. Wah, itu sesuatu yang sangat terasa ya. Tetapi yang sudah mapan pun ternyata juga sama aja. Dia butuh survive, apalagi kalau konteks riset. Riset ini kan butuh banyak pendanaan dan betul. Jadi saya kira memang ini masalah bersama kita. Selain juga soal disparitas, ada wilayah yang penuh dengan perguruan tinggi, ada yang bahkan kurang. Itu kan kebijakan pemerintah, daerah-daerah terluar, tertinggal dan macam-macamnya itu dipermudah untuk membentuk perguruan tinggi. Nah, yang kedua soal kualitas alumni nanti di situ itu. Dan yang terakhir sebenarnya lebih ke daya saing untuk menjadi mahasiswa itu kan naik ke strata yang lebih, dia membacanya kan lebih tinggi. Stratanya menjadi soal universalitas. Bagaimana soal di Cina sedang booming, kemudian daerah sini geopolitik macam-macam kan kita harus baca karena lalu lintas barang dan pengetahuan itu terus menerus relasi. Makanya saya kira soal-soal yang menyangkut tadi soal kompleksitas kampus atau perguruan tinggi ini dipahami bersama. Saya kira itu nanti mudah-mudahan pemerintah ke depan ini lebih ciamik lah dalam menata kelola, karena yakin hari ini itu orang memimpin, tapi kalau anak muda yang malas untuk belajar dalam konteks yang lebih jauh secara formal, karena itu standarnya jelas, ya terus siapa lagi calon pemimpin kita ke depan? Iya, betul juga. Apalagi yang feel atau tesnya itu tes Indonesia. Orang yang kuliah dimanapun kan membawa pengetahuan, tetapi ketika diimplementasikan di realitas keseharian, dia kan butuh adaptasi yang banyak, tidak serta merta. Ya itu saya kira di situ. Makanya saya teringat tadi guru spiritualitas saya adalah realitas. Dan guru realitas saya adalah spiritualitas. Itu membekas banget karena dalam membentuk satu kelembagaan pasti ada maksud dan tujuan. Pasti. Dan itu untuk merespon apa? Nah, si founder ini, si pendiri ini itu betul-betul harus memahami. Maka saya kira dalam konteks Indonesia ya, para founding fathers ini sudah membaca jauh ke depan. Tetapi kan ada pergantian-pergantian. Maka kewarasan itu harus dijaga oleh dunia ilmu pengetahuan. Betul. Dan ilmu pengetahuan tuh hidupnya di mana? Dalam konteks pengetahuan yang tersistematisasikan kan berarti dia harus belajar. Tapi dalam konteks ilmu pengetahuan hidup,
alam yang ada di sekitarnya, maka ada istilah otodidak, orang yang wirai dan waskita itu hidup tanpa sekolah juga banyak. Tetapi ini kan harus seimbang. Saya kira dalam hal itu saya mengakui bahwa membentuk perguruan tinggi yang saya yakin ini ya merespon soal begitu, karena pada akhirnya kan soal kemanfaatan. Iya benar Mas. Nah selain itu Mas Daniel, ini juga kita tahu di Indonesia itu bicara kampus yang ada jurusannya teknologi, bisnis itu terkenal dengan kata tinggi atau mahal. Kalau kampus Mas Daniel sendiri gimana? Bisa memastikan bahwa terjangkau gitu? Ya, saya juga belajar bahwa ada cost. Untuk berkualitas tentu ada cost. Ada biaya yang sepadan lah, laboratorium yang canggih kemudian. Tapi pada akhirnya kan kita harus kembalikan pada spirit dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu adalah membebaskan jiwa-jiwa manusia. Untuk apa? Untuk hidup pada zamannya dan meninggalkan legacy setelah dia tidak ada. Melanjutkan begitu. Oleh karenanya saya kira untuk kampus yang saya buat itu memang betul-betul kita sangat paham bahwa kampus baru ini butuh mengenalkan kepada masyarakat dan macam-macam. Ya kita kombinasi. Kita ambil yang sangat low cost lah dalam konteks. Yang penting bisa kuliah, tetapi kita memahami bagaimana pengajaran tridharma perguruan tinggi lah dan riset dan macam-macam. Itu yang saya maksud, saya quote Gus Dur itu. Kita realitas. Iya. Memahami kenyataan bahwa di jalan kita ketemu soal ada hari ini kaget misalnya kok tiba-tiba ini tidak rapi ya, tidak tertib masyarakat kita ini ada apa? Dipelajari. Nah, itu dunianya soal kemasyarakatan. Tapi soal teknologi jangan salah, anak-anak kecil, anak-anak kita, anak-anak kecil itu sudah paham. Saya bilang itu ilmunya laduni. Ilmunya laduni. Pegang handphone 30 menit dia sudah bisa mengoperasikan. Bahwa kemudian memahami lebih jauh kan tanpa ada tutorial. Iya. Itu anak kecil loh, maka game-gamenya jago-jago. Saya bilang wah ini benar juga saya bilang. Dan itu kan harus direspon. Cuman untuk apa? Nah, kita naik ke lebih tinggi soal teknologi dan bisnis itu disesuaikan. Tentu mutu dari pendidikan kita itu kan pada akhirnya adalah apakah manusia-manusia yang diluluskan itu memahami soal perkembangan, soal kenyataan yang terjadi dan direspon dengan yang dia miliki. Iya. Dan saya yakin jurnal-jurnal hari ini kan sekarang online dan macam-macam. Cuman banyak. Dunia literasi dalam konteks menulis belum tentu sejalan dengan masyarakat. Yang pinter itu adalah mentornya. Tetapi menurunkan ilmunya untuk bisa merubah situasi itu kan juga soal daya tahan survival dia di hidup di masyarakat. Dan ini Mas Ahdori, saya terpikat dengan pesantren. Gimana tuh? Sarungan. Iya. Dia tidak, bahkan mungkin ada beberapa yang tidak dibina lah oleh pemerintah. Tapi tetap jalan. Dia survive di masyarakat. Dia mencari jalan sendiri. Nah ini kan kombinasi ini harus kita mainkan. Itu dunia yang kemudian terlihat sederhana, mungkin terkesan untuk ini kampungan dan tapi dia justru hidup. Saya kira sarjana-sarjana yang dihasilkan dari perguruan tinggi pada akhirnya kan harus hidup di situ. Produk-produk yang muncul dari teknologi, kemudian bisnis yang direkayasa dan macam-macamnya kan ini harus kembali kepada kebaikan. Dalam konteks ilmu di pesantren kan ada maqasidus syariah. Ada tujuan-tujuan syariat yang kemudian kita pahami menjaga manusianya, jiwanya, hidupnya sampai agamanya dan keturunannya di situ. Ya ini kan harus kita selami lebih jauh. Makanya memahami dunia pendidikan ini menyesuaikan, tetapi saya yakin semuanya bertujuan kepada mengambil apa yang disebut tarbiyah kan, robbaniyah, maha mengayomi. Jadi semua orang itu betul-betul menjadi manusia yang diayomi kehidupannya, yang kuat melindungi yang lemah berjuang untuk bisa kuat dan terus-menerus berkelanjutan survival. Oke, tapi ngomong-ngomong kan begini Mas Daniel, sekarang kan dunia kerja persaingan semakin ketat, kemudian bicara soal perguruan tinggi juga sama semakin ketat.
kalau kita tidak punya distingsi atau perbedaan dari kampus-kampus lain kan itu tidak, dalam tanda petik, tidak punya daya jual ya. Nah, kira-kira apa yang kemudian pembeda dari kampus Mas Daniel ini apa nih, Mas? Ya, kan belum teruji lewat lulusan. Oh iya, iya. Jadi tetap lagi berproses Lagi ke arah sana. berproses, kita belum meluluskan. Tapi poinnya jangan salah, Hmm. pengangguran itu yang muncul dari strata sekolah itu lebih tinggi pengangguran intelektual. Oh, begitu ya. Lulusan mahasiswa itu lebih tinggi. Yang lain kan dari SMK langsung terserap. Bahkan ada yang tidak linier. Masuk ke sini dia ambil ilmu pertanian tapi dia bekerja di bank. Kemudian yang dari agama tiba-tiba sarjana agama dia tiba-tiba menjadi konsultan politik. Jadi itu saya kira soal-soal yang menyangkut tadi bagaimana distingsi ya kita cari bentuk, tetapi ini menjawab. Makanya menarik sebenarnya kampus Merdeka itu menarik. Kampus Merdeka itu menarik ya. Sangat menarik. Saya kira Menteri Pendidikan yang sekarang ini menarik membuat jargon merdeka. Itu kan visinya adalah pendidikan itu memerdekakan dan jiwanya tidak diperbudak. Betul, betul. Ya, tetapi muncul menjadi satu sistem yang ditata, lulusannya diserap, kemudian ilmunya berkembang, masyarakatnya terasa, negaranya aman dan macam-macam. Kan ini butuh banyak pembicaraan pasti, lebih jauh. Saya kira dari sisi ini soal distingsi saya juga ingin menjawab bahwa bagaimana ya sarjana itu tidak bukan alih profesi, tetapi dia betul-betul mengamalkan ilmunya sesuai dengan itu. Makanya 3 jurusan kita kan soal kewirausahaan, kemudian bisnis digital dan sistem informasi, konteksnya kita buat lebih sederhana, menyesuaikan kondisi yang kita alami, tetapi itu betul-betul practically hidup. Tapi poinnya kampus Merdeka itu saya sangat Sepakat lah ya. sangat senang sekali. Yang penting implementasinya benar-benar ini ya berjalan. Ya, ini dunia pendidikan tinggi punya masalah bersama. Saya kira tadi yang saya sebutkan termasuk terkait dengan daya saing. Daya saing. Daya saing kita ini kan sangat rendah ya, saya kira. Munculnya soal-soal tidak efektif, tidak efisien. Tetapi efektivitas dan efisiensi itu juga mewakili dari mesin. Padahal kita juga ada makhluk sosial di dalamnya. Nah, ini rekayasa soal ilmu-ilmu humaniora dan ilmu-ilmu eksak dan macam-macamnya ini ya butuh ya kembali ke tadi pembacaan yang lebih jernih dari filsafat. Tapi konteksnya saya tidak bikin kampus filsafat kan. Oke. Mas Daniel, bicara soal visi misi tadi sudah disinggung oleh Mas Daniel. Secara umum mungkin Mas Daniel bisa ngejelasin kan sebagai rektor apa sih kemudian visi dan misi Mas Daniel sendiri sebagai pimpinan di kampus tersebut agar kampus ini ya benar-benar menghasilkan lulusan yang unggul dan yang paling penting tetap bertahan di tahun-tahun selanjutnya, bahkan lebih berkembang. Tentu persoalan yang pertama kan soal modal ya. Ya. Karena menjalankan kampus itu kan dia harus padan, ada proporsional, ada pemasukan, ada pengeluaran, kemudian ada pengembangan. Sebentar lagi akan diakreditasi dan macam-macamnya. Saya kira dari sisi ini itu akan bertumbuh dan berkembang, tetapi memang bagaimana saya ingin itu ilmu pesantren tadi. Oh ya, iya. Pesantren itu sederhana banget, tapi orangnya kan bermanfaat. Bukan berarti yang sekolah tidak bermanfaat, tapi saya mau bilang besar biayanya, tetapi juga akan punya dampak. Berarti secara akademik apa istilahnya itu ya? Saya tidak tahu, karena saya orang NU kan saya bilang ya kita harus belajar dari para kiai-kiai yang sederhana, kemudian memunculkan itu. Tetapi ini kan kita ambil spiritnya itu tadi. Apa gara-gara Mas Daniel alumni Unisma ini? Unisma kan pesantren banget tuh. Itu kadang nggak bisa tinggal, makanya diksi-diksi ya. Apalagi kan saya ngampus kampus teknologi dan bisnis. Padahal saya bukan ahli teknologi dan bukan seorang pebisnis. Tapi kita kan memahami bahwa ada ahli-ahli di dalamnya. Maka dosen-dosen yang dosen sistem informasi, dosen bisnis, kemudian dosen kewirausahaan dan macam-macam, saya kira itu tentu akan diserap ya, menyesuaikan dan
betul-betul visi dan misi itu jelas, menjawab soal kompleksitas lokal. Istilah Menara Gading itu mau kita inikan ya, kita hapus. Tapi nggak mungkin karena semakin besar organisasi, semakin orang melihatnya menengada, raksasa soalnya. Tapi ketika situasi yang kaitannya, ya jelas kalau tadi saya kutip pembukaan Undang-Undang Dasar itu bagaimana mencerdaskan kehidupan rakyat, kemudian membuat sandang, pamangan, papan itu kan urusan-urusan pemerintahan yang di dalamnya diisi oleh orang-orang yang berilmu, intelektual. Ya itu harus dijawab gitu. Kalau tidak begitu, ya buat apa kita ada misi kemanusiaan dan misi pembebasan dari kebodohan, kemiskinan. Kayaknya bukan visi dari seorang rektor bisnis dan teknologi ya. Kan ini bawaan sebenarnya. Iya. Bawaan Mas Daniel sendiri ya. Secara manajemen itu ada ahli. Ada kita bikin pastilah. wakil rektor. Namanya kan lembaga kan punya. Betul, wakil rektor. Tetapi seorang founder itu memang kesulitannya pasti di soal-soal bagaimana menjaga visi ini ke depan. Atau mungkin akan mati pada waktunya, yaitu alamiah saja. Iya. Ilmu soal bertahan hidup itu kan bagaimana kita bisa menyiasati banyak hal. Survival of the tadi, struggle of life-nya itu betul-betul terasa. Mantap, luar biasa ya. Ternyata Mas Daniel kalau suruh berbicara soal lembaga pendidikan tinggi keren juga. Kita biasanya ngomongin soal filsafat, ngomongin soal ideologi gitu, kebangsaan kan. Saya teringat ya, kebetulan Unisma kan rektornya kan Yaitullah Hasan. Kita sering diskusi dan salah satu yang beliau ingatkan bahwa ilmu agama dan ilmu umum, istilahnya kan gitu. Ilmu agama dan ilmu umum ini harus saling memperkuat. Karena pada waktunya yang ahli agama juga membutuhkan perangkat-perangkat umum. Yang ilmu-ilmu umum juga pada waktunya dia membutuhkan agamawan atau ahli-ahli agama yang dia akan menyebar hidup di masyarakat. Benar. Sehingga madhabnya pada akhirnya ini harus kita periksa ulang. Madhab pendidikan kita itu kemana? Kan begitu. Ke timur, ke barat, atau kemana gitu kan? Dalam konteks ini menjawabkah soal tadi tujuan bernegara, kemudian tipikal dan kondisi sosiokultural masyarakat kita, dan yang terakhir sebenarnya soal ini persaingan antar negara ya saya kira. Karena dalam konteks literasi kita juga rendah. Kira-kira begitu. Oke. Jadi betul-betul saya bilang ilmu-ilmu ini kalau kita kembalikan pada aslinya itu tidak perlu dipertentangkan. Makanya saya bilang saya berani masuk di dunia teknologi ya. Teknologi yang paling tepat untuk masyarakat kita ini kan bukan teknologi yang bersifat produktif, produksi, fabrikasi, karena itu butuh investasi besar dan macam-macam. Tapi dia langsung bisa didaya gunakan. Apalagi masyarakat kita kan masyarakat yang ngulik. Iya. Masyarakat yang sistem mesin yang mati bisa dikanibal dan macam-macam. Tapi poinnya itu sederhana. Cuman kita butuh juga riset yang tingkat tinggi, nuklir dan macam. Cuman biayanya kan lebih besar. Iya, pasti. Jadi saya kira ini problem yang di antara seluruh kampus atau perguruan tinggi pada dasarnya berkolaborasi. Alhamdulillahnya ini kan ada kerjasama. Dan tinggal diatur saja sama tata kelola kebijakan bahwa ini ada yang dibutuhkan, ini ada yang berlebihan, ya diatur. Itu perlu pemetaan yang memadai sehingga semua kesarjanaan kita itu betul-betul tepat pada ilmunya dan terserap pada tempatnya dan terasa oleh masyarakat. Dan pada waktunya negara kita akan kuat karena semua berkolaborasi. Oke. Mas Daniel, tadi saya ingin mempertegas aja. Tadi kan Mas Daniel bilang bahwa kampus ini didirikan oleh Mas Daniel dan kawan-kawan, dan itu berarti memang tidak hanya orang NU berarti di kampus ini ya. Termasuk mahasiswa pun kayaknya ada yang non muslim juga katanya Mas Daniel ya. Ya sesuai namanya Visi Nusantara. Iya, jadi beragam. Ya, negara kita ini kan negara yang sudah berabad-abad lah ya.
sebelum kita tahu bahwa peradaban muncul di Kutai abad ke-5, sebelumnya di Salakanegara dan macam-macam, pernah menjadi peradaban besar Sriwijaya, Majapahit. Kemudian diintrodusir oleh Wali Songo dalam konteks mempengaruhi bagaimana soal-soal imperialisme juga muncul. Karena ini efek-efek global saja kita. Iya. Saya ingat sekali di NU kan saya salah satu instruktur itu menjelaskan kenapa kok dunia yang ada di ujung, ini negara kita paling ujung, selebihnya kan Australia dan Pasifik yang luas. Orang-orang jauh pada berdatangan. Ada apa? Kan efek global. Kaitannya dengan Konstantinopel direbut, kemudian perdagangan ada perubahan dan macam-macamnya. Jadi saya kira soal yang menyangkut visi Nusantara ini bukan kampus yang serta-merta homogen. Iya. Karena kita mau mengkombinasikan itu, maka ada NU, ada Muhammadiyah, ada Kristen, ada Marhaen, ada macam-macam di dalamnya, karena pada dasarnya memang mau adu ilmu. Iya. Ilmunya sama, tetapi kulturnya bisa berbeda. Sistem sosial yang hidup juga bisa berbeda. Betul. Tetapi bertujuan untuk ahli dalam konteks program studi, tetapi dia bisa hidup bersama dengan yang lain, karena ya soal-soal yang begitu masyarakat kita masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Saya kira di situ. Makanya syaratnya sederhana, berindonesia Raya, kemudian Nusantara, ya harus semuanya bersama karena satu rumpun, satu saudara. Dan pada saat yang bersamaan negara kita ini negara besar yang yaitu dikunjungi oleh banyak orang-orang dari luar. Ya kita harus kuat. Oke, Mas Daniel, terima kasih banyak waktunya ini. Ternyata sudah banyak sekali yang kita obrolin soal kampus ITB Venus Bogor ya. Dan ngomong-ngomong tadi saya lupa lokasinya di mana, itu nggak apa-apa. Nanti pemirsa cari tahu sendiri. Yang pasti kampus ini kampus baru dan punya mimpi yang sangat besar dalam konteks mendorong kualitas SDM anak bangsa kita. Terima kasih, kita doakan Mas Daniel ini sehat terus, sukses terus, dan yang paling penting kampusnya semakin maju, berkembang, dan yang paling penting juga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita pamit pemirsa, kita berjumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.